Dan Dayang berkata, benar pangeran, itu untuk pangeran Susung. Dayangnya berkata sebaliknya guys. Raja dan pemburu harimau mengadakan pertemuan. Pemimpinnya berkata, iya kami sudah datang yang mulia. Lalu Ibu Suri mendengar suara harimau di halaman istana, yang berarti semua orang tahu menandakan bahwa pemburu harimau sudah tiba. Ibu Suri taunya mereka datang karena panggilannya dan meminta Dayang untuk memeriksa keluar. Li Gun berkata, jika harimau dilepaskan di istana, apakah tidak takut kemungkinan nanti bisa melukai orang? Pemimpinnya menjawab, tidak pangeran, kami telah mencabut cakar dan giginya, dan kami juga memberinya makan dengan baik. Raja berkata, apakah kamu bisa menemukan orang-orang yang melempari batu dan melenyapkan Tuan Jang Yunmuk? Li Gun menjawab, Nona Myung Yun mempunyai banyak koneksi dan pasti akan menemukannya. Kita harus segera menangkap Menteri Yun karena dia adalah salah satu telinga penasihat kiri dan Choi Sang-rok agar rencana kita bisa berhasil. Li Gun menjawab, baiklah ayah. Lalu Dayang Sung-ok meminta izin untuk memanggil Li Gun. Dan Li Gun pun segera keluar gerbang pintu. Dan ternyata ada Do Sung datang guys. Li Gun menjawab, untuk apa kamu di sini? Do Sung berkata, aku ingin bicara empat mata. Lalu Do Sung mau masuk namun dihalangi oleh Li Gun. Do Sung berkata, kakak mengusirku sekarang. Aku tidak pernah membayangkan. Li Gun hanya diam saja dan flashback perkataan ayahnya kalau dirinya tidak boleh memberitahukan Do Sung tentang apapun rencana lainnya. Lalu Li Gun menjawab, pergilah dan berhati-hati. Lalu Li Gun masuk kembali. Do Sung berkata, kakak harus pergi jauh. Pada saat mau memberitahu, ada Myung Yung datang dan Oh Wul, yang dimana Do Sung jadi tidak jadi memberitahu guys, tapi justru jadi sakit hatinya, cemburu lagi dengan keberadaan Myung Yun di sisi Li Gun. Dan Do Sung tidak mengatakan satu patah kata pun, hanya diam dan akhirnya pergi. Raja berkata ke pemburu harimau, jaga diri kalian baik-baik. Pada saat waktunya tiba, aku akan memanggil kalian. Mereka menjawab, baiklah yang mulia, dan mereka pamit pergi. Setelah mereka pergi, Raja lemas dan kesakitan karena ingin berusaha tetap kuat dan sehat di depan pemburu harimau. Lalu Panglima Raja berkata, saya akan panggilkan Nona Myung Yun. Pada saat diobati, Raja memandang Myung Yun terus dan tersenyum. Myung Yun flashback pada saat beristirahat menuju pemburu harimau. Myung Yun berbicara dengan Raja di atas bukit. Raja kesakitan dan berkata, aku harus melanjutkan perjalanan ini. Kasihan putraku dalam bahaya. Apakah ada solusi Nona untuk keadaan aku ini? Myung Yun menjawab, ada solusi yang mulia, hanya satu. Lalu Raja menjawab, apa itu Nona? Raja meminta Myung Yun untuk tidak memberitahukan ke Li Gun. Dan Myung Yun khawatir guys, solusinya apa belum tahu ya. Ibu Suri mengadakan pertemuan di pagi hari, berkata, semalam kita mendengar suara harimau yang datang ke istana. Dan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, aku akan memanggil pemburu harimau. Lalu kakeknya Do Sung menjawab, prajurit kita di istana lebih dari cukup hanya untuk menangkap harimau. Jadi tidak perlu melibatkan pemburu harimau. Menteri yang lainnya menjawab, pemburu harimau berpengalaman menangkap harimau. Sedangkan prajurit kita belum punya pengalaman sama sekali untuk menghindarkan bahaya. Jadi kita harus tetap memanggil mereka. Lalu menteri yang lainnya menjawab, benar yang mulia, lebih baik seperti itu. Karena takutnya harimau nanti menyerang rumah-rumah pribadi yang di dekat istana. Nanti rakyat menjadi menderita. Jadi kami semua setuju yang mulia. Kakeknya Do Sung bete guys. Lalu Ibu Suri memerintahkan Inspektur Choi segera mengirim orang ke Paju untuk memanggil mereka. Inspektur menjawab, baik Ibu Suri. Kakeknya Do Sung ketakutan dengan adanya prajurit pemburu harimau. Dia takut kalau Choi Sang-rok dan Ibu Suri akan menggulingkannya lagi. Myung Yun dan Li Gun menemui teman preman Myung Yun dan mencari informasi yang telah melenyapkan kakeknya Li Gun. Mereka berkata, aku melihat mereka di penjara biro kriminal. Lalu Myung Yun menjawab, sudah, cepat katakan mereka ada di mana. Sekarang kita segera ke sana.
Dan ternyata mereka sedang berada di tempat Gisaeng, sedang bersenang-senang. Lalu datang teman preman Myungyun, memberitahu mereka dan berkata, kalian ngapain di sini? Mereka semuanya jelek. Kalian tidak tahu ya, ada seorang wanita Gisaeng di sini paling tercantik dan bisa menari. Kalau kalian mau lihat, mari kuperlihatkan. Dan mereka masuk kena jebakan guys. Yang dimana ternyata wanitanya adalah Myungyun sendiri dan Lee Gun sebagai pemain musik. Mereka menyamar supaya mereka mau mengakui kejahatan mereka. Myungyun menari dengan sangat indahnya sampai mereka terkesima melihat Myungyun. Myungyun menari terus dan mereka berkata, sudah hentikan, capek nari terus. Cepat buka cadarnya, benar cantik atau tidak? Kalau kamu mau dia membuka cadarnya dan mau bermalam dengannya malam ini, kamu harus memberitahu dulu kamu pernah melenyapkan seorang bangsawan atau tidak. Karena kebodohannya, dia gampang sekali dipancing sama seorang wanita. Dan dia menjawab, iya benar, beberapa waktu lalu aku dibayar seseorang untuk melenyapkan seorang bangsawan bernama Jang Yunmuk. Dia lenyap pada saat mau diasingkan ke pulau Jeju. Pada saat mereka mengaku, Lee Gun langsung berdiri dan menangkap mereka. Lalu keesokan pagi harinya, Lee Gun memanggil Menteri Yun. Menteri Yun bertanya, ada apa pangeran ingin menemui saya? Lee Gun hanya diam saja dan kemudian Menteri Yun mendengar suara yang sedang kesakitan dan berbalik. Kemudian melihat mereka. Pada saat melihat wajah mereka, Menteri Yun terkejut guys. Lalu Menteri Yun langsung berlutut dan meminta pengampunan kepada Lee Gun, bahwa yang menyuruhnya adalah kakeknya Dosung, bukan saya. Karena tahu perbuatannya tidak akan diampuni dan panik, dia berkata, ampuni saya pangeran, saya akan menjadi pesuruhmu selamanya. Dan saya akan memberitahumu sesuatu. Setelah pangeran Dosung diangkat menjadi putra mahkota, Ibu Suri dan Tabib Choi akan kabur ke Anju. Dan kakeknya Dosung berencana melenyapkan raja secepatnya dengan menyuruh Dayang Choi. Setelah mendengar hal itu, Lee Gun terkejut. Ibu Suri pun tahu dari Dayangnya. Ibu Suri kemudian datang ke kediaman ratu dan berkata ke ratu bahwa ayahmu akan melenyapkan raja malam ini. Ayahmu menyuruh Dayang Choi untuk melenyapkannya. Ratu terkejut dan berkata, apa benar ayahku akan melenyapkan raja malam ini? Dan Dayang menjawab, iya benar Ratu. Ratu menjawab, tidak mungkin, itu tidak akan terjadi, aku akan menghalanginya. Lalu Ibu Suri meminta Dayang Choi menunjukkan untuk memperlihatkan racunnya kepada Ratu dan Ratu kaget. Kakeknya Dosung dan Dayang Choi datang ke kediaman raja. Kakeknya Dosung memerintahkan ke Dayang Choi untuk membersihkan wajah raja. Lalu Dayang Choi membersihkan wajahnya dan memberikan bubuk itu sesuai perintahnya. Namun setelah itu tidak ada yang terjadi. Kakeknya Dosung curiga dan kesal lalu marah dan berkata, sial, kamu mencoba menipuku. Lalu menghampiri raja dan melihat wajahnya yang ternyata di dalam adalah Kasim Sosung guys. Lalu kakeknya Dosung menginjak Kasim dan melukai Dayang Choi sampai tidak bisa bernafas. Ratu hanya diam saja. Lalu kakeknya pun menarik Ratu dan berteriak, di mana kamu menyembunyikan raja, cepat katakan kepada aku. Ratu pun berteriak dan menjawab, aku tidak akan memberitahu ayah. Lalu ayahnya berteriak lagi dan melempar Ratu putrinya sendiri. Kakeknya Dosung pergi sambil marah berteriak terus. Lalu belum puas juga, datang ke kediaman Ibu Suri dan berteriak juga berkata, di mana kamu menyembunyikan raja, cepat katakan kepadaku. Ibu Suri menjawab, cepat keluar dari sini atau akan kubatalkan pengangkatan putra mahkota. Kakeknya Dosung menjawab, kamu yang akan menyesali ini nanti Ibu Suri. Ibu Suri menjawab lagi, kita lihat saja siapa nanti yang akan menyesalinya. Lalu di ruangannya kakeknya Dosung, Menteri Yun berusaha ngumpurin kakeknya Dosung dan berkata, cepat tuan, kita harus bertindak. Lalu pengawal setianya kakeknya Dosung datang. Kakeknya Dosung memerintahkan untuk mempercepat eksekusi besok pada saat pertemuan. Kakeknya Dosung berkata, ini adalah kesempatan kamu untuk balas dendam setelah apa yang mereka perbuat kepadamu saat di Myungyun. Kamu banyak menderita.
Dan jika kamu berhasil dalam misi ini, aku akan memberikanmu kompensasi yang sesuai. Jadi apa kamu bisa melaksanakannya? Pengawalnya menjawab, baik tuan, saya bisa, dan dia pergi. Keesokan paginya di dalam pertemuan Ibu Suri berkata, semalam ada pemberontak yang berencana melenyapkan raja. Kakeknya Dosung kaget gak menyangka Ibu Suri bakal sejauh itu membalasnya. Dosung juga kaget dan menteri rame guys. Ibu Suri memerintahkan kakeknya Dosung untuk maju, dan kakeknya Dosung maju sambil santai dan berkata, iya, saya Yun Ki-yun di sini yang mulia. Ibu Suri memberitahukan ke semuanya kalau kakeknya Dosung semalam memberi perintah kepada Dayang Choi untuk melenyapkan raja. Apakah kamu mengakuinya? Dosung kaget mendengarnya. Kamu diberi berkat banyak oleh keluarga kerajaan, tapi kamu membalas kami dengan mencoba melenyapkan yang mulia raja. Kakeknya Dosung menjawab, aku tidak punya niat sedikit pun untuk memberontak. Aku tidak bersalah. Kakeknya Dosung tidak mengakuinya. Lalu ada prajurit masuk sambil panik dan berkata di luar ada pemberontakan yang mulia. Semuanya kaget. Kakeknya Dosung justru tersenyum dengan Menteri Yun. Dosung juga kaget. Pemberontak dan pengawal istana mereka bertarung dengan sengit sampai banyak yang tumbang. Lalu pengawal kakeknya Dosung juga datang dan membantai semua pengawal istana. Lalu berteriak memanggil nama Choi Sangrok dan berkata, keluarlah kamu dan serahkan dirimu. Guys, ini jadi pertarungan antara penjahat dengan penjahat. Tabib Choi mendengar hal itu kaget, begitupun dengan Ibu Suri. Lalu kakeknya Dosung sambil tersenyum dan berkata, mari kita keluar dan lihat apa yang terjadi. Lalu mereka keluar semua. Kakeknya Dosung berkata ke Ibu Suri, cepat sampaikan pesan kalian karena ini akan menjadi terakhir kalian bersama. Dosung marah, lalu kakeknya berkata, aku akan menjelaskan kepadamu nanti, mari kita keluar dulu. Ibu Suri dan Tabib Choi juga keluar. Ternyata pemberontak sudah mengepung semuanya. Kakeknya Dosung berkata, kamu akan menyesalinya, sudah kubilang. Tabib Choi berkata, kamu justru yang akan menyesalinya. Dan Ibu Suri mengangguk yang berarti memerintahkan untuk memanggil prajurit pemburu harimau yang Tabib Choi pikir akan membantu mereka dan mematuhi mereka. Tabib Choi kemudian berteriak kencang memanggil prajurit pemburu harimau. Apakah kalian mendengarku? Cepat kalian datang kepadaku. Kakeknya dan Menteri Yung kaget mendengar prajurit pemburu harimau dan menengok kanan kiri tetapi tidak ada guys. Tabib Choi berteriak kembali dengan kencangnya. Ibu Suri dan Tabib Choi mulai panik. Kakeknya Dosung justru tertawa. Pada saat tertawa, lalu ada Panglima Raja memberitahu kalau yang mulia raja akan datang. Otomatis semuanya tambah kaget. Raja beserta pasukan datang memasuki gerbang dan menghampiri mereka. Kakeknya Dosung kaget hampir terjatuh. Dosung, Ibu Suri dan Tabib Choi ekspresinya itu guys. Pengawal berlari semuanya untuk mengepung mereka. Sedangkan menteri lainnya dan Dosung berlutut memberi hormat kepada rajanya. Raja berkata, kalian berkumpul semua di sini. Kalian adalah orang-orang yang kurindukan. Legun berkata, yang mulia raja datang, kalian cepat berlutut. Ibu Suri dan Tabib Choi tidak mau berlutut. Sedangkan Tabib Choi berteriak-teriak terus memanggil pemburu harimau cepat datang ke sini dan tangkap mereka. Sampai berkali-kali guys, raja dan yang lainnya hanya melihatnya saja. Ibu Suri hanya menangis. Lalu raja berkata dengan tegas dan lantang, pengawal setia raja, kalian hadirlah. Dan mereka menjawab, baiklah yang mulia. Prajurit keluarlah dan perlihatkan diri kalian, terimalah perintahku. Mereka menjawab, baiklah yang mulia. Lalu prajurit hadir dan berada di atas genteng sudah siap dengan atribut panah mereka dan sudah mengepung. Tabib Choi kaget dan panik, begitupun Ibu Suri. Lalu ada pengawalnya yang mencoba melawan, langsung dipanah oleh prajurit pemburu harimau. Selain yang di atas genteng, mereka juga masuk dari gerbang dan berlari. Lalu pengawalnya kakeknya Dosung berlutut.
Dan Menteri Yun menarik baju kakeknya Dosung dan akhirnya kakeknya Dosung juga berlutut guys. Pemberontak juga melepaskan pedang mereka dan berlutut. Lalu Raja menghampiri Ibu Suri dan Tabib Choi. Kemudian Raja menatap tajam ke Tabib Choi dan Ibu Suri. Nah guys, sekian episode 17. Nantikan episode selanjutnya hanya di Blossom Official 19. Bantu like dan komen ya. Terima kasih.